itu adalah gambaran umum. Sampai di gambaran umum ada yang ditanyakan. Apabila tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke akun tenaga pendamping masyarakat. Akun tenaga pendamping masyarakat atau disingkat dengan TPM seperti apa sih gitu ya, dan bagaimana? Oke, langsung aja. Di akun tenaga pendamping masyarakat ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah login, yang kedua adalah data inputan, kemudian reporting, kemudian tracking koordinat saluran. Oke. Untuk login. Nah, login ini gimana sih? Nah, kita setelah TPM mendapatkan akun dan password, dapat login ke dalam aplikasi melalui website yaitu p33i.pu.go.id atau bisa melalui handphone ya, tapi menggunakan Google Chrome. Kemudian masukkan alamat email, kemudian masukkan kata sandi dan masukkan captcha-nya, kemudian sentuh tombol login. Nah, ini email dan passwordnya itu menggunakan email dan passwordnya apa ya gitu kan, pasti ada yang bertanyakan. Jadi untuk email dan passwordnya ini adalah email dan password yang sudah didaftarkan. Kalau belum didaftarkan berarti ya tidak bisa di login kan gitu ya. Nah, untuk email dan passwordnya yang data pribadi apakah bisa ya? Tidak bisa, tentunya tidak bisa. Jadi yang bisa itu adalah email dan sandi yang sudah didaftarkan oleh pihak konsultan manajemen balainya. Oke, ini penting ya. Password akun TPM harus dicatat, tidak boleh hilang. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dicatat atau hilang, itu nanti kalau mau login itu susah gitu, terkendala, salah-salah terus. Kalau salah-salah selama 3 kali, akun Anda akan terblokir gitu. Alamat email TPM dan kata sandi dicatat, jangan dilupakan. Berguna untuk mereset jika TPM lupa password akunnya. Itu penting sekali ya. Oke, jika lupa kata sandi akun gimana? Jangan khawatir, kalau lupa password atau lupa kata sandi bisa klik icon lupa kata sandi. Kemudian masukkan email yang sudah didaftarkan, contohnya seperti ini. Kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, kemudian pilih OK dan nanti dapat email atau pesan di email masing-masing yang sudah terdaftar. Kemudian klik di sini. Setelah klik di sini, pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi baru. Kata sandi barunya apa? Pada halaman berikutnya. Kita masukkan kata sandi barunya dan konfirmasi password baru. Kemudian dapat notifikasi kata sandi berhasil diubah. Tekan oke. Kemudian lanjut. Menu login apa ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita next ke TPM menginput data. Nah, inputan data P33i untuk tenaga pendamping masyarakat itu ada ya, yang kita bahas di depan, yaitu data tahap persiapan, kemudian data tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian kegiatan. Kita masuk ke data tahap persiapan. Data tahap persiapan. Tapi sebelumnya kita harus tahu ya status isian datanya itu seperti apa. Ini ada warna merah, kuning, hijau, dan abu-abu. Dan warna kuningnya kenapa ada 2? Nah, ada perbedaannya. Warna kuning ada 2. Ada yang simbol ikonnya tanda tanya, kemudian ikonnya silang. Ini untuk apa? Bedanya apa? Oke, kita ke warna merah. Di tahap persiapan ini warna merah kenapa? Warna merah ini adalah belum lengkap dan belum diverifikasi, atau ini adalah perintah untuk mengisi data tersebut. Kalau sudah lengkap dan sudah terisi semuanya, akan berwarna kuning dengan simbol tanda tanya. Ini adalah artinya bahwa lengkap dan belum diverifikasi dan
perlu diverifikasi dan divalidasi oleh KMB. Nah, apabila ini sudah diverifikasi, ini ada dua, yaitu ACC atau tidak. Apabila tidak, itu akan berwarna kuning dengan tanda silang. Artinya ini ada kekeliruan dalam inputan TPM. Ada yang tidak valid atau tidak betul. Jadi harus direvisi oleh TPM-nya, apa aja yang salah dan apa aja yang perlu diperbaiki. Apabila dia sudah ACC dan jawabannya betul, dia akan berwarna hijau dengan icon simbol centang. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian warna abu-abu itu apa? Warna abu-abu ini adalah artinya belum sampai ke tahap situ, di tahap itu. Jadi di tahap itu tidak bisa diisi walaupun diklik beratus-ratus kali di mouse-nya dan lain sebagainya. Di tahap warna abu-abu itu tidak bisa dikerjakan. Oke, sampai di sini untuk status isian data P33. Ada yang ditanyakan? Apabila tidak ada yang ditanyakan, bisa kita next. Kalau ada yang bertanya bisa klik komen di bawah ini, nanti bakalan saya respon. Oke, nanti ada pertanyaan apapun itu, klik komen yang ada di link. Klik komen saja ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke inputan data tahap persiapan. Caranya kita pilih di data P33 ini, kemudian klik tahap persiapan, kemudian pilih icon tambah data persiapan. Setelah tambah data persiapan, kita masuk ke kolom pencairan untuk mencari data isian yang sudah diinput ya. Kemudian kalau ini adalah icon hapus dan validasi. Jadi ini ada hapus dan validasi. Nah, ini adalah isian data TPM tahap persiapan. Kita isi nama BPWS-nya. BPWS mana? Contoh aja ya. Kemudian provinsinya mana, kemudian kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, jenis penerimanya ini. Nah, perlu diingat untuk jenis penerima di Jawa Timur atau Provinsi Jawa Timur itu ada dua ya, HIPA sama P3A. Sebenarnya HIPA itu sama dengan P3A, maka dari itu apabila nanti ada pilihan untuk memilih jenis penerima ini, kita pilih P3A bukan GP3A atau IP3A. GP3A ini adalah gabungan antara P3A 1 dengan P3A lain gitu. Kalau IP3A ini adalah gabungan dari GP3A dengan GP3A yang lain. Jadi IP3 itu adalah ikatan dari gabungan IP3A yang lain gitu. Jadi lebih induknya lah ya, yang paling tinggi itu ya, paling tinggi lah gitu. Cangkupannya juga paling luas. Kemudian nama penerima ini, apabila HIPA ya ditulis nama penerimanya HIPA, tapi jenis penerimanya saya tekankan lagi dipilih P3A. Kalau nama penerima ya kita tulis HIPA Sejahtera, jenis penerimanya apa? P3A, walaupun dia namanya HIPA gitu kan. Untuk jenis legalitas ini ada dua ya, berbadan hukum, SK Kemenkumham, SK Kepala Daerah, dan akta notaris. Tuh. Kemudian tahun legalitasnya tahun berapa? Kemudian nama ketuanya siapa? Oke, kita balik lagi ya. Jika nama kabupaten, kota, kecamatan, desa belum ada dalam daftar, segera dilaporkan ke KMB, Asisten Tenaga Ahli Administrasi, untuk ditambahkan di master database-nya itu. Oke, kita next. Isian data tahap persiapan ini daerah irigasi dan kepengurusan P3A. Nama ketuanya tadi siapa, kemudian alamat ketuanya di mana, nomor kontak HP-nya ketua berapa, kemudian nomor NPWP. Perlu diingat ya, nomor NPWP itu diinput tanpa tanda baca, jadi langsung angkanya saja gitu. Kemudian upload foto NPWP-nya, kemudian
Kemudian format filenya itu nggak boleh di luar PNG atau JPEG ya. Ukuran file maksimal itu 500. Kalau lebih dari 500 gimana? Nggak bisa ke-upload, sayang ya. Jadi maksimal itu adalah 500 KB. Jadi di bawah 500 bisa upload. Nah, perlu hati-hati mengisi kewenangan daerah irigasi. Nah, kewenangan daerah irigasi ini perlu berkoordinasi dengan balai atau pengamat juru di lapangan. Atau bisa cek dengan Permen PUPR nomor 14 PRTM 2015. Kemudian ini juga ya, jika daerah irigasi belum ada dalam daftar, segera dilaporkan ke pihak konsultan manajemen balainya. Kemudian kita pilih nama daerah irigasinya apa, pilih jenis irigasinya air tanah, permukaan, pompa, dan lain sebagainya, sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Kemudian pilih kewenangan daerah irigasi ini. Perlu dicermati, ini harus berkoordinasi ya dengan pihak balai dan pengamat juru di situ, atau bisa dicek di Permen PUPR nomor 14 PRTM 2015. Ini ada kabupaten atau kota, ada pusat, provinsi, dan desa. Ada masing-masing ya. Kalau pusat itu berapa harusnya, kemudian provinsi gimana, kabupaten gimana, desa gimana, itu ada cara-caranya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian untuk kepengurusan P3A, nah ini ada jumlah pengurus laki-lakinya berapa. Ini sudah termasuk ketua, sekretaris, dan bendaharanya. Kemudian jumlah pengurus perempuannya berapa, kemudian isi jumlah anggota. Jumlah anggota itu minimal 10 ya, nggak mungkin kan jumlah anggotanya itu cuma 2. Jadi ya kurang gitu segitu. Masa cuma dua persawahan aja yang dibangun, kan nggak kan, pasti luas. Jadi jumlah anggota itu kan berapa orang di situ. Oke, ini adalah penyelenggara swakelola ya. Jumlah tim persiapan laki-laki berapa, kemudian tim persiapan perempuannya berapa, totalnya ini otomatis. Kemudian tim pelaksana laki-lakinya berapa, tim pelaksana perempuannya berapa, totalnya otomatis. Kemudian tim pengawas ini laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian totalnya otomatis. Kemudian untuk sosialisasi, ini sosialisasi tanggal berapa, jumlah peserta laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian lansianya berapa, fotonya di-upload, filenya PNG atau JPEG, maksimal 500 KB. Tuh, hati-hati, perhatikan urutan-urutan tanggal pelaksanaan sesuai bagan alir tahapan pelaksanaan P33I di dalam juknis, jangan terbalik. Jumlah lansia diisi dari total jumlah peserta. Soalnya total jumlah peserta itu 13. Berarti di antara 13 orang ini yang lansia berapa orang gitu. Kemudian nama TPM-nya siapa, jumlah desa dampingannya berapa, kemudian jenis kelaminnya laki-laki berapa. Laki-laki berapa? Ini jenis kelamin yang dipilih ya, laki-laki atau perempuan, bukan laki-laki setengah perempuan gitu kan. Kemudian latar belakang pendidikannya, ini ada S1 teknik sipil atau teknik sipil, ini ada S1, D3, dan S2. Kemudian alamat TPM, ini alamat TPM-nya di mana? Kita input sesuai dengan alamat TPM masing-masing. Kemudian musyawarah desa 1, tanggal berapa, jumlah peserta laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, dan total pesertanya berapa, ini otomatis. Kemudian jumlah lansianya berapa. Kemudian upload foto musyawarah desa 1 dalam bentuk JPEG dan PNG ukuran maksimal 500 KB. Nah, kemudian isikan nomor penetapan, nomor penetapannya berapa, dan tanggal penetapannya tanggal berapa. Kalau sudah terisi semua, kita cek dari awal sampai akhir dan tidak ada yang terlewat, maka kita klik simpan. Nanti akan berwarna kuning tanda tanya ini. Berarti ini adalah tandanya bahwa konsultan manajemen balai atau KMB untuk memverifikasi atau memvalidasi isiannya. Kemudian apabila udah di ACC atau oke isiannya, maka akan berubah berwarna hijau centang. Dan tahap berikutnya akan berwarna merah, yaitu adalah perintah untuk TPM menginput data tersebut. Oke, di tahap persiapan apa ada yang ditanyakan?
kalau ditanyakan klik komen atau komen di bawah video ini.